Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya Nur Faiza, CKP Angkatan 11 akan melakukan kegiatan pra-observasi coaching dalam rangka persiapan supervisi akademik. Dalam hal ini saya bersama rekan saya Ibu Irna Putra Maksum SPD. Beliau yang akan melakukan observasi di kelas nanti. Marilah kita saksikan pra-observasi bersama Ibu Irna Putra Maksum. Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faiz. Selamat siang Ibu Irna. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Dalam hal ini Ibu Irna akan mengadakan observasi di kelas, tapi sebelumnya saya mengadakan pra-observasi terlebih dahulu. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan supervisi akademik. Yang pertama adalah tentang tujuan pembelajaran Bu Irna. Kira-kira nanti tema yang akan diambil oleh Bu Irna dalam proses pembelajaran di kelas itu apa dan tujuannya apa? Silakan. Terima kasih Miss Faiz. Jadi di sini saya akan mengambil materi asking for direction atau menanyakan arah. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah ada beberapa. Yang pertama tentunya siswa itu bisa mengetahui, bisa mengidentifikasi, bisa mengenali kosakata yang terkait dalam materi. Misalkan nama-nama ruangan di sekolah, kemudian tentang arah kanan, belok kiri, jalan lurus, kemudian juga preposition of places, yaitu kata depan yang menunjukkan tempat, misalkan di depan atau di belakang. Kemudian yang tujuan selanjutnya yaitu siswa mampu membaca denah, ya, membaca denah. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini saya membuat denah 3 dimensi, ya, membuat denah 3 dimensi, di mana di sini tertulis beberapa ruangan yang ada di sekolah, yang biasa ada di sekolah. Nah, dengan kegiatan menggunakan denah 3 dimensi ini diharapkan siswa itu bisa membaca denah secara teliti, bisa membaca denah secara sederhana, dan kemudian bisa menunjukkan beberapa lokasi. Terima kasih Bu Irna. Artinya tujuannya jelas yang akan disampaikan oleh siswa, yaitu tentang arah. Yang kedua tentang apa sih yang akan dikembangkan oleh Ibu Irna pada siswa dengan melalui proses pembelajaran ini. Tentunya yang ingin dikembangkan, karena ini pelajaran bahasa Inggris, juga berarti pengetahuan atau penguasaan kosakata, ya, vocabulary-nya memang harus dikembangkan. Kemudian juga dari sisi ranah psikomotoriknya, ya, siswa bisa bekerja sama dengan teman-temannya, kemudian bisa saling mensupport, ya, kerjasama, kemudian peduli dengan yang lain dengan melalui kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Yang ingin dikembangkan tentunya pengetahuan dan juga baik psikomotorik dan sebagainya. Ya. Jadi yang akan dikembangkan ada ranah psikomotorik, saling support antar siswa, atau nanti akan berkelompok, ya Bu Irna, ya. Selanjutnya tentang model pembelajaran Ibu Irna yang akan digunakan Ibu itu di proses pembelajarannya itu apa Bu dalam model pembelajaran? Model pembelajaran yang saya lakukan di sini adalah discovery learning, ya, yaitu penemuan, ya, intinya menemukan. Jadi di sini nanti saya menggunakan beberapa gambar
ya, tanpa memberikan arti. Nah, siswa kemudian dengan melihat gambar itu menemukan makna sendiri. Nah, dengan melihat gambar-gambar petunjuk yang diberikan, siswa bisa mengetahui makna. Contohnya ada gambar kemudian gambar tanda arah ke kanan. Nah, di situ tertulis bahasa Inggris. Nanti siswa tanpa diajari artinya apa akan berpikir, oh ini artinya berarti kalau turn right itu artinya belok kanan dan sebagainya dari gambar yang sudah diberikan. Jadi mereka berusaha menemukan sendiri makna. Yang kedua, discovery learningnya juga pada penemuan menemukan tadi ya, proses menemukan ruangan ya, yang didahului dengan adanya latihan-latihan soal misalkan yang berbentuk dialog, dan mereka diminta untuk memecahkan masalah untuk menemukan ruangan yang dimaksud dan sebagainya. Oke, model pembelajarannya berarti discovery learning gitu. Nah, yang keempat adalah apa sih yang strategi pembelajaran yang seperti apa yang nanti Bu Irna terapkan di kelas? Untuk strateginya ya dari awal tentunya kita karena ini pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Inggris itu erat dengan yang namanya penguasaan kosakata, maka strateginya yang pertama tentu saja drilling atau repetition ya, repetition terhadap kosakata yang nanti akan kita gunakan selama kegiatan pembelajaran. Nah, dalam melakukan repetition itu saya menggunakan aplikasi Kahoot. Jadi di situ ada latihan soal yang terkait dengan menemukan arti, misalkan ada turn right, nah artinya apa? Nah ini bisa digunakan untuk drilling, nah di drilling siswa-siswa biar mereka itu jadi lebih hafal. Karena apa? Karena nanti untuk materi selanjutnya yang kaitannya dengan cara menanyakan dan memberi arah, kosakata itu akan diperlukan. Ya, bagaimana siswa bisa membaca arah, bisa menemukan arah kalau mereka tidak menguasai kosakata. Jadi awalan itu yang penting adalah kosakata melalui drilling repetition yang asik karena menggunakan aplikasi semacam Kahoot dan sebagainya. Yang berikutnya tentunya kerja berpasangan atau kerja kelompok, di mana mereka akan diberikan latihan soal, diminta untuk menjawab secara bersamaan. Nah, disitulah akan diberikan penilaian tentang kerjasama para siswa itu bagaimana. Ya, berarti nanti ada drilling ya kosakata ya, yang memang kita kalau orang Indonesia memang kesulitan di pembelajaran bahasa Inggris adalah vocabulary-nya. Oke, dan ada hal baru mungkin di di strategi ini, yaitu ada aplikasi ya tentunya nanti akan membuat menarik siswa untuk mengikuti pembelajaran ini. Selanjutnya penilaian atau evaluasi penilaian yang akan diambil dalam proses pembelajaran ini seperti apa ya Bu Irna? Oke, untuk penilaian itu kan asesmen itu kan ada beberapa, ada asesmen diagnostik, kemudian formatif, sumatif. Nah, yang akan diambil adalah yang formatif karena dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran. Ya, mulai dari latihan soal, dari kerjasama siswa dan sebagainya. Oke, formatif dari pengerjaan soal siswa, dan mungkin nanti ada kuis-kuis ya yang akan dilakukan di sana. Oke, selanjutnya sasaran kelas dan waktunya itu kira-kira untuk kelas yang akan nanti observasi pada action atau pembelajarannya di kelas mana dan kapan itu Bu Irna waktunya? Insya Allah akan dilaksanakan hari Kamis depan ya. Hari Kamis depan itu di kelas 7A, jamnya jam 5.06 setelah istirahat. Karena pada waktu itu kelas 7A itu sudah masuk ke materi yang akan diajarkan tadi. Berarti tanggalnya tanggal 10 ya, Bu Irna, 10 Oktober ya. Terima kasih Bu Irna untuk praobservasi kali ini. Semoga yang sudah direncanakan Ibu Irna, baik strategi atau modelnya bahkan penilaiannya yang sudah dirancang, semoga dapat berhasil ya Bu Irna, nanti diaplikasikan di kelas. Terima kasih atas waktunya, dan
kita nanti ketemu lagi di pasca observasi nih Bu Irna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Want to lead the prayer? I am his. Get ready, let's try. Everybody. Good morning, babe. How is everything? I'm fine. And you? And you? I am fine too. Thank you. Benar. Benar? Nah. Kemudian ada yang pernah memakai Google Map? Dalam Google Map pernah buka Google Map? Itu ada jalan-jalan gitu ya? Kamu bingung nggak baca petanya? Bingungnya gimana? Bingungnya gimana? Itu baru di Indonesia. Nah, bayangkan kalian pergi ke luar negeri, terus kamu tersesat, bawa Google Map, terus tanya sama orang luar negeri. Kira-kira apa yang kamu tanyakan? Apa yang kamu katakan? Bisa nggak? Kira-kira kamu mau pergi ke suatu tempat, kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia apa yang kamu tanyakan? Sekarang silakan open the application Elisa, buka aplikasinya. Sudah semua? Oke, kita mulai ke bagian lesson atau materi. Bagian lesson atau materi. Klik asking for direction. Asking for direction. Buka bagian asking for direction. Ada materi kan? Kita pelajari materinya. Ya, betul? Nah, berlawanan, sedang. Across from. Across from itu berlawanan, dilihat gambarnya ada jalan dua. Kemudian next to itu berarti setelahnya. Itu yang nilainya skornya tinggi. Nah, oke, di sini ada Sasa. Where is Sasa? Sasa, oke. Najmi. Najmi. Siapa Najmi? Oke. Citra. Nah, hope is you have to learn again. Pelajari lagi, ya. Tadi sudah ada materinya. Silakan nanti saling bertanya ke temannya, saling mengingat, saling buka-bukakan. Turn right artinya apa? Ya. Straight ahead artinya apa? It is you have to read the map, ya. Guru punya peta di ruang kelas, ya, atau ruang yang ada di sekolah. Tugasnya adalah nanti kalian berdua berpasangan, ya. Nanti harus nah, nanti kamu cari artinya dengan pasangan kamu. Setelah tahu cari artinya, kamu mencari. Contohnya, where can I find them? Di mana saya bisa menemukan titik-titik. Nah, dari sini kamu nanti mengikuti arahnya. From the lobby, dicari lobby. Oh, lobby di sini. Ya. Kemudian arahnya belok kanan atau belok kiri. Nanti kamu akan ketemu dengan bangunan yang dimaksud itu. Ambil lagi. Kamu cari pasangan kamu, jadi kamu berdua. Nah, ya, gitu. From the lobby, turn right. Berarti. Oke, ini apa? Turn right. Oke, turn right kemana? Turn right. Oke, ya. Take the first intersection. Intersection berarti persimpangan. Oke.
salam Ya. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Irna. Selamat siang, Apa Bu kabar Putri? hari ini? Alhamdulillah baik-baik Ya, saja. jumpa Sehat. lagi ya Bu Irna. Iya. Yang dulu pada praobservasi, setelah Bu Irna mengadakan pembelajaran di kelas, sekarang saya juga mengadakan pasca observasi. Pengen tahu sejauh mana proses pembelajaran di kelas dan hasil dalam mengaplikasikan materi bersama siswa-siswi di kelasnya Bu Irna. Yang pertama, monggo Bu Irna menceritakan bagaimana prosesnya di kelas, Bu. Oke, kalau proses pada dasarnya ya secara umum sama ya. Ada salam sapa, ada doa, ada absensi, persepsi, kemudian menginformasikan tujuan pembelajaran dan tentunya juga menanyakan kesiapan siswa, karena kesiapan itu penting. Kemudian untuk proses pembelajarannya itu sendiri, saya yang pertama melakukan review materi yang sudah pernah diajarkan. Jadi pertemuan sebelumnya itu sudah ada materi yaitu pemberian pengenalan kosakata. Kita berikan kosakata. Nah, kemudian hari ini tadi kita review lagi. Nah, reviewnya itu dengan menggunakan games ya, Kahoot dan kemudian Wordwall. Nah, dalam game itu siswa itu diuji ke penguasaan. Nah, ingat tidak dengan kosakata yang sudah disampaikan pertemuan berikutnya ya. Kemudian dari asesmen yang sudah diberikan ya, kemudian bisa dilihat ternyata ada beberapa siswa yang bisa mencapai skornya itu bagus, ada juga yang kurang. Nah, artinya di sini saya menemukan bahwa ada siswa yang punya kemampuan yang bagus dan ada yang mungkin kurang atau mungkin memang tidak punya motivasi untuk belajar mengulang kembali. Nah, dari sini saya berpikir bagaimana untuk membuat agar dua hal ini tadi itu bisa ditreatment dalam kelas secara bersamaan. Kemudian dari berdasarkan skor yang diperoleh tadi, saya membagi jadi dua kelompok. Kelompok yang nilainya itu lebih bagus dan nilai yang masih kurang. Kelompok ini kemudian saya berikan treatment yang berbeda. Yang sudah bagus saya sebut saja kelompok pertama. Itu saya masuk ke materi pengayaan, jadi diberikan materi tambahan, materi yang lebih tinggi levelnya, yaitu membaca denah yang sederhana. Nah, kemudian yang kelompok kedua itu saya beri tugas untuk mengulangi kembali penguasaan kosakata, karena penguasaan kosakata ini nanti akan digunakan pada level kegiatan berikutnya, jadi semacam dasar. Nah, kalau kosakatanya sendiri masih rendah, maka kemungkinan besar untuk aktivitas berikutnya juga mereka akan kesulitan. Nah, setelah melakukan treatment tadi, nah yang kelompok 1 masuk ke materi membaca denah, yang kelompok 2 itu mengulangi penguasaan kosakata. Nah, kelompok yang setelah itu, kelompok yang tadi, kelompok 1 itu sudah selesai mengerjakan tugas. Kemudian saya minta untuk membantu siswa yang kelompok 2. Jadi di sini saya jadikan sebagai tutor sebaya untuk ngajari, untuk membantu yang kelompok kedua tadi agar lebih bisa meningkatkan kompetensinya. Nah, terima kasih. Ya, dari ceritanya Bu Irna, proses pembelajarannya menarik sekali. Yang kedua, hambatan yang Bu Irna alami ketika proses pembelajaran seperti apa, Bu? Ya, nah di sini tadi kan saya membagi dua kelompok. Iya. Nah, terus terang saya agak keteteran karena harus membimbing yang kelompok pertama dan juga harus ngawasi kelompok yang kedua biar kondusif, biar tidak ramai atau ngobrol sendiri. Nah, di sini saya agak kesulitan. Nah, karena menemukan kesulitan seperti itu, saya kemudian berpikir ya, bagaimana nanti cara agar pembelajaran itu berjalan dengan baik. Yang kelompok 1 tetap terpantau dengan baik, kelompok yang kedua juga tetap bisa dibimbing dengan baik. Iya.
Artinya Bu Irna sudah menemukan solusi untuk hambatan yang dihadapi di dalam kelas ketika memang ada hambatan anak-anak yang kurang memahami dalam materi tersebut. Yang ketiga, kira-kira kedepannya itu solusi apa untuk menanggulangi hambatan yang Bu Irna alami di kelas itu sendiri? Sepertinya mungkin saya perlu melakukan kolaborasi dengan teman sejawat ya. Karena kita memang jarang sekali melakukan kolaborasi. Kita ngajar sendiri-sendiri, padahal kadang kita menemukan permasalahan di kelas yang solusinya itu ya kita ngajak teman sejawat untuk berkolaborasi. Mungkin meskipun tidak harus full ya dalam 2 jam pelajaran, mungkin pada saat tertentu ya ketika kita kesulitan menghandle-nya, nah kita bisa kolaborasi dengan teman sejawat. Sepertinya itu untuk permasalahan yang saya hadapi. Bagus sekali ya, kolaborasi. Tentunya ketika kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, kita nanti bisa menemukan kekurangan dalam pembelajarannya seperti apa. Sekaligus sama observasi. Iya. Selanjutnya, kompetensi yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran Bu Irna di kelas apa kira-kira? Ya, tentunya kompetensi yang ingin dicapai itu kaitannya dengan tujuan pembelajarannya. Minggu kemarin sudah saya sampaikan tujuan pembelajaran yang saya lakukan ini. Yang pertama tentunya kaitannya dengan penguasaan kosakata. Yang kedua juga kemampuan siswa itu bisa membaca denah sederhana dan mengikuti instruksi yang diberikan. Dan alhamdulillah pada kegiatan kali ini siswa mengalami kemajuan. Dari yang kelompok 1 yang tadinya mungkin agak kesulitan untuk memahami instruksi, ketika mereka bekerja secara berkelompok, berpasangan, mereka mendapatkan ilmu dari partner mereka yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Nah, untuk yang kelompok kedua, karena tadi ada repetition, mereka yang tadinya mungkin tidak pernah menghafal, tidak pernah mengulang, mengingat kembali kosakata, karena kerja sama bareng-bareng dengan teman, akhirnya termotivasi. Nah, di situ bisa dicapai tujuan yang tadi ingin kompetensi yang harapan awal dapat tercapai dengan awal tujuan yang Bu Irna susun. Yang terakhir nih Bu Irna, harapan ke depan Bu Irna dalam pembelajaran untuk pastinya tadi yang Bu Irna ceritakan yang sudah bagus dan maksimal walaupun ada sedikit hambatan, itu harapan ke depan Bu Irna sendiri dalam proses pembelajaran seperti apa? Nah, tentunya saya akan memperbaiki harapannya ya, memperbaiki yang tadinya kok kurang, kemudian kok dirasa ini kok kayak kurang seret. Oke. Ya, tentunya harapannya memperbaiki kegiatan yang ada. Ya, yang tadinya kok kayaknya ini waste the time ya, menghabiskan waktu, oke nanti diganti dengan yang lain. Dan tentunya dengan harapan dengan adanya kegiatan ini memotivasi saya untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran lain yang juga menarik untuk materi yang lain. Jadi biar setiap materi itu bisa terjadi proses pembelajaran yang anak-anak itu senang, anak-anak itu semangat. Mengingat bahasa Inggris itu juga bukan pelajaran yang ngantuki, ibaratnya gitu. Tantangan penuh tantangan kita ya, guru bahasa Inggris ya, karena memang bukan bahasa kita, jadi tantangannya bagaimana. Nah, salah satunya itu tadi ya, dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang anak-anak itu disukai, dengan harapan mereka menjadi bersemangat, termotivasi, dan akhirnya pelan-pelan itu mereka bisa menguasai, mempunyai kompetensi yang diharapkan. Oke, ya. Mulia sekali ya Bu Irna. Harapannya semoga bisa tercapai ke depannya, dan paling tidak kita sebagai pendidik sesuai harapan kita, yaitu selain mencerdaskan anak bangsa, anak-anak bisa berubah dari proses pembelajaran menjadi karakter yang lebih baik. Terima kasih Bu Irna untuk pasca observasi. Semoga apa yang Bu Irna cita-citakan ke depan bisa terwujud dengan baik dan maksimal. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.